Bertemu kembali dengan saya Muhammad Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah Jaminan Informasi dan Keamanan untuk kelas magister. Kali ini kita akan lanjut ya membahas domain dari keamanan informasi ya berdasarkan Herman ya yang membagi menjadi 4. Yang berikutnya adalah keamanan dari sisi personel. Oke, dalam menentukan ukuran ya security guard force, misi dan juga tanggung jawab ya itu harus ditentukan, dan proses inspeksi dari fasilitas untuk ancaman-ancaman keamanan, keselamatan dan juga kehilangan ya terkait dengan insiden ataupun hal-hal yang berbahaya itu adalah fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan ya oleh petugas keamanan ketika melakukan proses patroli. Oke, kemudian kita bisa coba definisikan ya bahwa personal security itu bermaksud atau bermakna terkait dengan prosedural ya yang didesain sedemikian rupa atau di-establish untuk melakukan proses screening ya candidacy dari orang-orang yang bermaksud untuk otorisasi ya untuk mengakses, dan ini ya harus bisa dihandle ya dengan baik, dan mereka harus punya pengalaman juga terkait dengan bagaimana mengklasifikasikan informasi ataupun untuk melakukan proses clearance ya, menjelaskan ya keamanan, dan ini kaitannya ya entrusted, bisa dipercaya atau tidak gitu. Dan seringkali akan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya prodigal ya, kontrol terkait dengan mekanisme-mekanisme yang akan diimplementasikan dalam lokasi-lokasi tertentu. Ya. Jadi bukan saja CCTV yang kita manfaatkan ya, teknologi saja yang kita manfaatkan, tapi juga personelnya ya. Dan rotasi ini ataupun patroli ini ataupun ya saling limpah tugas dan tanggung jawab ini harus direncanakan dengan masak-masak, karena pada prinsipnya ya sesungguhnya hampir ya lebih dari 50% ya keamanan itu tergantung dari bagaimana personal security itu bisa mengutilisasi atau mengoptimalisasi perangkat-perangkat keamanan yang kita miliki. Jadi ada beberapa ya yang harus dilakukan ya sebelum kita bisa mendapatkan personel yang tepat, yang baik, yang cermat ya, yang sesuai dengan kebutuhan, yang amanah ya, yang jujur. Kita harus lihat eligibility dan suitability-nya ya. Jadi kita harus lakukan proses screening dan juga standarisasi. Ya, seperti misalnya kemampuan dia bela diri ya, kemampuan ketahanan fisiknya, kemampuan untuk fokusnya ya, terus kemudian integritasnya ya, itu harus bisa dilihat. Bisa dari backgroundnya, bisa dari perkataan-perkataan kawan-kawannya, lingkungannya ya, tabiatnya dan juga track recordnya. Terus kemudian ongoing assessment ini juga bisa dilakukan ya sambil jalan. Dan ini mau tidak mau ya harus diwujudkan ya, personel-personel tersebut itu bisa apa namanya, sistem-sistem yang beragam ya, seperti misalnya clean desk ya, jadi dia tidak apa namanya, tidak mempengaruhi atau mengambil ya barang-barang yang ada di kantor ya tanpa sengaja ya, tetapi tetap menjaga barang-barang tersebut ada pada tempatnya. Karena seringkali kita lihat banyak ya karyawan-karyawan ya yang lupa untuk mengambil barangnya ya, dan akhirnya ketika personel itu tidak tahu, seringkali mungkin barang tersebut dianggap sebagai barang sampah. Kemudian ada juga dual control ataupun acceptable use ya, dan ini harus bisa di-establish terkait dengan incident reporting dan juga prosedur-prosedur respon ya. Jadi memang yang akan mengguide ataupun mengatur ya personel ini adalah kebijakan ya yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian entity ini adalah komponen ya yang harus memiliki duty, tanggung jawab dalam semua proses
Dan ini harus dipastikan transparan ya, dan juga ada proteksi terkait dengan informasi-informasi. Jadi tidak, kalau bisa personal security juga tidak bocor ya, tidak gampang bercerita gitu. Mereka-mereka yang cenderung lebih diam ya, terutama kalau membahas kasus-kasus kantor, dan membahasnya saja tidak baik, apalagi membongkar informasinya ya. Jadi sampai ke level itu ya. Jadi kejujuran itu dimulai dari mereka tidak mau membahas hal-hal yang tidak perlu ya, sehingga reputasi dari perusahaan atau organisasi juga terjaga. Oke, human security ini strateginya itu terkait dengan empowerment ya, meningkatkan kemampuan dia bisa melalui proses training, bisa melalui proses pelatihan ya, ataupun proses campaign ya, ataupun proses pengalaman ya, dan lain sebagainya. Nah, ada proses prevention yang coba dilakukan, ada proses protection ya, dengan detect dan deflect, prevention dengan edukasi dan juga refinement, dan respon terkait dengan validasi, damage control, dan juga recovery. Dan human itu harus dia freedom ya dari ketakutan, freedom dari keinginan ya, dan juga freedom dari indignity ya, proses discrimination, exclusion, yang ini terkait dengan human right. Antara freedom from want itu terkait dengan development-nya, dan peace itu adalah freedom from fear ya. Jadi ini 3 hal yang harus ditumbuhkan ya, atau ditekankan kepada personal security. Kemudian dalam proses establishing ya security guard force, maka proses review ya terkait dengan profil fasilitas itu dibutuhkan ya, itu sangat penting. Security profesional harus menentukan ya berapa sih ukuran dari security guard yang diperlukan atau dibutuhkan, dan kebutuhan ini harus di-establish dengan berdasarkan beberapa faktor ya, terkait dengan ya misalnya survei fasilitasnya, kemudian kewajiban dan juga fungsi dari security guard tersebut terkait dengan fasilitas, kemudian ukuran ataupun misi dari fasilitas tersebut, berapa jam kerja, jumlah pegawai yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut, ya berapa sih visitor yang datang, kemudian ancaman-ancaman yang bisa saja atau berpotensi terjadi ya, dan tentunya yang terakhir adalah budget, ini yang sangat penting ya. Tugas utama ya dari security guard force itu adalah menyediakan patroli ya, atau usaha-usaha keamanan yang proaktif terkait dengan properti dalam hal untuk mencegah kehilangan ya atau kerugian, dan juga merespon ya kejadian-kejadian yang berbahaya, menyediakan assistance kepada staf ataupun pengunjung, menegakkan ya regulasi dari company. Ini tujuan dari security guard. Investigasi terkait dengan loss juga, kemudian menghandle atau berurusan dengan isu-isu yang terkait dengan keamanan, accident, ya pelanggaran dari regulasi company, kemudian misconduct yang dilakukan oleh employee. Dan ini tentunya perlu perhatian ya dari satu atau lebih investigator jika ini terjadi ya, dan tentu jangan sampai ya meresahkan ke yang lain gitu, atau menularkan ke yang lain sehingga yang lain juga jadi ikut serta gitu. Jadi bisa diisolasi. Kemudian security guard juga harus bisa mengutilisasi ya kontrol akses kepada properti, dan ini bisa dimulai dari perimeter-perimeter yang ada. Kemudian progressive disciplinary action ini bisa dilakukan dengan proses counseling ya. Ini advising atau menyarankan security officer terkait dengan problem-problem yang ini akan diukur berdasarkan performansi mereka ataupun conduct mereka. Ya, dan didiskusikan dengan mereka. Kemudian ada oral reprimand jika security officer punya second offense dengan terkait dengan performansinya ataupun conduct-nya ya, kelakuannya, maka kita bisa lakukan oral reprimand ya. Ini progressive discipline action. Jadi di satu sisi mereka bertugas untuk menegakkan aturan-aturan perusahaan, tapi di sisi yang lain mereka sesungguhnya yang harus lebih patuh, lebih comply terkait dengan aturan-aturan dari perusahaan. Dan bagaimana kita menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, ya bisa kita lakukan dengan counseling. Atau bagaimana mereka bisa sadar apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi mereka selalu diingatkan terus-menerus dengan proses counseling yang bisa dilakukan mungkin secara rutin ya setiap pagi.
Nah, kemudian kalau ada momen-momen tertentu ya, diingatkan kembali ya, seperti saat makan ya, atau saat mereka sedang berjaga ya. Jadi hierarki ya, baik yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi mereka itu bisa mengingatkan. Kemudian ada juga bisa dengan written reprimand ya. Ini kalau third offense terjadi, ini bisa didokumentasikan, baru kemudian suspension ya. Ini kalau aksinya udah serius sekali, itu bisa didenda ataupun dikurangi gajinya ataupun diputuskan kontraknya. Dan ini juga hal-hal yang sesungguhnya juga dilakukan kepada pegawai-pegawai yang lain, bukan hanya kepada security guard gitu. Jadi ketika perusahaan itu bisa menularkan ataupun menjadikan semua pegawai ya, baik yang non officer ataupun yang officer ataupun yang security guard itu sadar gitu dengan tanggung jawab dan juga kewajiban mereka untuk menjaga keamanan sesuai dengan porsi-porsi mereka ya, tentu security guard lebih lebih tinggi ya porsi untuk menjaga keamanan berbanding dengan pegawai. Tapi kalau bisa semuanya itu lebih baik ya, dan tentunya ini tidak semestinya dipisah juga gitu, tetapi tentunya lebih aman kalau kita punya security guard yang memang dia fokus atau konsentrasi terkait dengan pengamanan, karena dia juga harus menjaga kebugaran tubuhnya ya, melatih skillnya, ketajamannya, fokusnya, konsentrasinya, pengawasannya dan seterusnya. Terus bisa juga kita tingkatkan dengan security training dan certification ya, untuk mengurangi ya resiko liability-nya, meningkatkan profesionalismenya dan juga apresiasi kepadanya ya. Dan beberapa sertifikat seperti CPP itu di-establish untuk mendukung hal tersebut ya. Sehingga itu nanti bisa meningkatkan jenjang karir dia juga gitu. Ada kegiatan supervisi dan manajemen terkait dengan resource atau aset dari security guard ini, dan mereka ketika diperhatikan tentu harapannya motivasi mereka dan juga kecintaan mereka, pengawasan mereka menjadi lebih baik juga. Oke, kemudian personal self defense ini harus dikuasai ya, tentunya situational awareness. Ini adalah first rule dari self defense, adalah menghindari. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Di sini dia harus bisa merekognisi behavior tingkah laku yang aneh yang bisa saja menuju kepada tindakan yang kasar, yang keras ya, dan tentunya ini terkait dengan menjaga keamanan sebelum terjadi. Kemudian physical conditioning, nah ini self defense yang require ya, quick sprint response untuk melumpuhkan ya, dan unresolved conflict itu tentunya dapat berimbas kepada hesitation ya, keraguan-raguan ataupun kondisi yang panik yang bisa saja mendevastasi konsekuensi. Jadi harus bisa sesegera mungkin gitu melumpuhkan. Ya, jangan sampai berlarut-larut yang tentu bisa membahayakan kondisi sekitar. Mental juga harus di-prepare ya, harus disiapkan, dan juga teknik-teknik self defense itu juga harus dikuasai ya. Dan ini kebugaran, kekuatan ya, ketahanan fisik itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian education juga harus ditingkatkan ya, untuk memberikan ya pengetahuan yang lebih kepada mereka. Tentunya motivasi-motivasi itu bisa dikerjakan ya, atau bisa dilakukan seperti misalnya yang terjadi dengan teori dari McClellan ya. Ini affiliation ataupun achievement dan power ya. Jadi kita bisa meningkatkan motivasi dengan menyuguhkan tiga hal ini, ataupun kita bisa menggunakan teori Maslow ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, barang ya, percaya diri ya. Ataupun kita bisa memanfaatkan Alderfer Theory of Motivation, di mana ketika lower needs telah dipenuhi, maka biasanya less attention. Tetapi higher needs itu cenderung untuk menjadi lebih penting ketika kita pursue them. Jadi ya intinya karir lah, bagaimana caranya supaya si ketiga ini juga punya karir yang bagus yang cemerlang. Ini juga beberapa penjelasan ya, seperti Houghton Effect, di mana employee itu harus lebih produktif ketika dia diukur ataupun dipelajari. Jadi bisa nanti ada skema untuk performansi dari security guard,
Kemudian juga atau dengan mekanisme kompetisi ya, ataupun dengan adanya setting goal ya, adalah per bulan ya, security guard of the week dan seterusnya, atau of the month. Kemudian ada juga motivation engine theory, ini motivating factor yang mempengaruhi satisfaction job karena berdasarkan kebutuhan untuk personal growth ya, karir, ya baik dari kognisi, responsibility dan juga advancement. Perbedaan Herzberg sama McKellen ya, kalau McKellen dia terkait dengan affiliation juga ya. Jadi misalnya kebanggaan alma mater, kebanggaan perusahaan ya, kebanggaan organisasi. Sementara kalau di sini Hazelberg dia lebih fokus kepada arah rekognisi ya, pengakuan ataupun pendapat dari orang-orang sekitarnya. Kemudian ada juga kita bisa mewujudkan central station center ya, di mana ini ya fungsinya untuk mengatur ya atau mengendalikan. Dan alangkah baiknya kalau ada satu tempat ya yang khusus yang memang high security alert ya, tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalamnya, bahkan harus melalui proses screening. Kalau ada 2, ada 3 tentu jadi lebih ribet juga gitu. Jadi semuanya ada di sini dan ini di maintain selama 24 jam 7 hari ya. Dan ada monitoring tadi, alarmnya, akses kontrolnya, CCTV-nya, fire, juga kebakaran. Kemudian jika facility ini berdasarkan atau berada dalam kontrol kita, maka biasanya atau selayaknya itu dilokasikan di main floor ya, di lantai utama. Biasanya sih di lantai bawah ya, yang sesungguhnya gampang diakses tapi berada di tengah-tengah gitu, atau berada di tempat-tempat atau di lokasi tertentu yang harus melewati beberapa koridor-koridor ya, atau penjagaan-penjagaan proses screening. Ini beberapa hal juga di sini ada terkait dengan first aid ya, perlengkapan kesehatan juga disediakan di sini. Terus kemudian ada juga equipment radio yang membolehkan proses komunikasi antar satu personel dengan personel yang lain. Terus di sini juga ya ada proses proses pengecekan ya, tracking daripada CCTV ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.